sebuah pengadilan perceraian. Menanggapinya gimana Bang? Status beda negara antara WNI dan WNA yang terjadi pada Aditya Joni dan Jasmine. Ya, oke. Jadi kalau ada pernikahan ya di antara kedua orang tersebut memang ada perbedaan Keluarga negara. Tentunya kan kita tahu bahwa pada satu sisi pihak laki-laki itu warga negara Indonesia dan di sisi lain perempuan itu warga negara Asing. Nah, namun di dalam tataran implementasinya berarti kalau pernikahan tersebut bersumber kepada hukum di Indonesia, berarti tentunya itu pernikahannya itu pernah terjadi di kantor urusan agama, ya kan? Untuk dilegitimasi sahnya perkawinan dari kedua orang tersebut. Ya. Nah, pasca dalam proses rumah tangga pada kenyataannya tidak berjalan baik ya, timbullah misalnya ada perceraian di antara kedua orang tersebut. Nah, tentunya itu kalau kita mengacu kepada ketentuan hukum yang ada di Indonesia, karena diawali pernikahan tersebut mengacu atau merujuk kepada sumber hukum di Indonesia. Nah, tentunya pengadilan agama lah sebagai ranah untuk diselesaikan mengenai tentang rumah tangga tersebut, rumah tangga kedua orang tersebut. Kalau memang pada kenyataannya domisilinya salah satunya itu ada di wilayah Jawa Barat, maka digunakanlah itu kantor pengadilan agamanya itu yang ada di wilayah Jawa Barat. Nah, namun karena ini ada terjadi pernikahannya dengan di antara dari dua negara yang berbeda, tidak seperti kayak umumnya orang lah ya, warga negara dengan warga negara Indonesia, WNI dengan WNI ya. Tapi ini kan WNI dengan WNA. Nah, tentunya itu juga nanti perlu ada investigasi lebih lanjut ya mengenai sebab musabab terjadinya perceraian tersebut. Namun kalau di dalam perkembangan timbulnya perceraian itu kan banyak faktor, ya kan? Misalnya faktor pertama, misalnya pihak dari salah satu dari kedua orang tersebut, misalnya ada perselingkuhan, ya kan? Nah, kedua, ya itu adanya misalnya tindakan atau perbuatan dari salah satu kedua orang tersebut, misalnya dalam style atau dari gaya hidup yang memang cukup tidak akomodatif ya, misalnya ada pemborosan di dalam aktivitas kehidupan dari salah satu dari kedua orang tersebut. Nah, itu juga bisa menimbulkan terjadi ada kontradiktif di dalam membangun rumah tangga ya. Nah, yang ketiga bisa juga itu karena faktor misalnya ada faktor kekerasan di dalam rumah tangga, ya kan? Misalnya banyaklah sebab musababnya terjadi timbul kekerasan tersebut, ya kan? Nah, yang keempat, misalnya bisa juga ada salah satu dari kedua orang tersebut itu pada kenyataannya itu dalam kehidupannya itu suka mabuk-mabuk atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa dikatakan negatif lah ya. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya keretakan di dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, tentunya kalau ini udah masuk di dalam proses pengadilan, ya, tentunya juga nanti majelis hakim, ya, itu akan lebih cermat dan lebih teliti ya mengenai sebab-sebabnya terjadinya perceraian tersebut. Biasanya dari pengalaman saya, kalau memang itu ada perceraian di dalam rumah tangga yang disebabkan dari salah satu yang tadi saya jelaskan itu biasanya hakim itu akan lebih cenderung dia punya tren untuk lebih membela kepada nilai bobot atau nilai derajat kesalahan yang paling ringan. Misalkan
kalau kita mengacu misalnya dalam literatur hukum ya, biasanya kan kalau pasca perceraian itu kan biasanya menimbulkan 3 segi. 3 segi itu pertama ya, di dalam perceraian itu sudah pasti retaknya hubungan atau perceraian antara kedua orang tersebut, antara pihak suami maupun pihak istri. Itu yang pertama yang menimbulkan segi adanya perceraian. Dan yang kedua ya, itu biasanya itu akan timbul mengenai tentang hak asuh anak. Ya. Nah, hak asuh anak ini juga menjadi suatu debatable di dalam ruang persidangan atau pasca persidangan. Nah, yang ketiga ya, itu biasanya akan mengarah kepada mengenai tentang harta campur atau istilahnya harta gono gini. Nah, ini konsekuensi dari sebuah perceraian di dalam rumah tangga. Nah, oke, sekarang kalau kita bisa masuk di dalam pada poin kedua, karena ini berhubungan dengan adanya pernikahan antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia, tentunya tidak relatif lebih mudah daripada perkawinan WNI dengan WNI. Betul. Nah, bagaimana status antara mengenai tentang hak asuh anak setelah pasca dari perceraian dari kedua orang tua tersebut misalnya? Artinya orang tua kalau dia punya anak, kalau dia punya anak, ya kan? Nah, kalau kita mengacu lagi pada literatur hukum yang ada di Indonesia ini, kalaupun anaknya itu memang berasal dari kedua orang tua dengan warga negara yang berbeda, tetapi perlu diingat di dalam secara konstitusi ya, bahwa ditegaskan secara tegas ya, eksplisit ya, misalnya bahwa faktor kelahiran itu ada 2. Faktor kelahiran sebagai warga negara Indonesia. Pertama dari berdasarkan kelahiran, ya kan, itu satu. Kedua dari berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau kita mencoba menginvestigasi dalam kasus tersebut, kalau memang anaknya itu lahir di Indonesia, tentu dia mempunyai potensial dia sebagai warga negara Indonesia, itu terbuka statusnya, ya kan? Nah, cuman masalahnya lagi, ya kan? Tentunya ini kan gugatan ini dilakukan oleh pihak suami atau pihak istri. Kalau memang pihak istri yang sebagai warga negara asing mengajukan gugatan terhadap suaminya, ya kan? Namun di dalam prosesnya itu dikabulkan mengenai pada poin 2. Nah, tentunya ini juga menjadi suatu perdebatan juga. Menilik dari pihak ibunya yang masih status sebagai warga negara asing. Ya kan? Walaupun di sisi lain anaknya itu mempunyai potensi sebagai warga negara Indonesia berdasarkan kelahiran. Nah, itu tentunya juga harus juga nanti dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim, ya kan? Dijadikan bahan pertimbangan hakim. Nah, tapi namun dalam hal perkara atau perkawinan dari kedua orang tersebut, saya mungkin sebelum menutup pembicaraan ini saya akan katakan begini. Biasanya majelis hakim itu lebih condong kepada nilai kebenaran dari salah satu pihak, yaitu artinya bobot kesalahannya relatif yang lebih ringan. Kalau memang nanti si A ya itu mempunyai bobot kesalahannya ya itu besar, seperti dia melakukan suatu perselingkuhan, dia melakukan suatu tindakan-tindakan yang relatif negatif, ya kan? Itu biasanya hak asuh anak itu kepada salah satu pihak yang mempunyai bobot yang relatif sangat ringan. Jadi saya rasa hakim juga berpihak kepada keadilan hukum yang objektif untuk supaya juga memberikan nilai akomodatif hukum yang baik kepada salah satu orang yang memang kenyataannya itu dia mempunyai bobot
kesalahannya yang sangat paling ringan. Saya rasa begitu.